Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Di kesempatan ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Trauma Muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Trauma muskuloskeletal biasanya menyebabkan disfungsi struktur di sekitarnya. Gangguan yang paling sering terjadi akibat trauma ini adalah fraktur, dislokasi, dan sprain. Berikut kita akan membahas satu persatu daripada fraktur, dislokasi, dan sprain. Yang pertama itu fraktur. Fraktur adalah setiap retak atau patah pada tulang yang utuh. Kebanyakan fraktur ini disebabkan oleh trauma, baik itu trauma langsung maupun trauma tidak langsung. Etiologinya itu ada 3, yaitu yang pertama, karena tekanan yang menimpa tulang lebih besar. Yang kedua, karena penyakit tulang, seperti tumor osteoporosis contohnya. Yang ketiga, fraktur stres atau fatigue. Yang berikut tanda dan gejalanya. Fraktur memiliki tanda dan gejala yang paling umum adalah rasa nyeri yang terlokalisir pada bagian fraktur. Tanda dan gejala sebagai berikut: swelling, deformitas, tenderness, crepitasi, disability, exposed bone ends. Jenis-jenis fraktur. Ada 2 jenis fraktur, yaitu fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Seperti pada gambar ya teman-teman, itu ada perbedaan pada fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Fraktur tertutup adalah keadaan patah tulang tanpa disertai hilangnya integritas kulit. Fraktur terbuka adalah keadaan patah tulang yang disertai gangguan integritas kulit. Jadi teman-teman, itu perbedaan dari fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Yang berikut kita masuk pada tipe fraktur. Tipe-tipe fraktur itu ada beberapa tipe fraktur. Teman-teman bisa lihat pada gambar, pada slide ada gambarnya. Tipe-tipe frakturnya ada fraktur transversal, fraktur linear, fraktur grand stick, ada fraktur spiral, fraktur oblique non-displaced, fraktur oblique displaced, dan fraktur comminuted. Sorry teman-teman. Yang berikut itu penatalaksanaan fraktur. Ada beberapa penatalaksanaan fraktur teman-teman, yaitu yang pertama, stabilkan jalan napas. Itu penting ya teman-teman. Kontrol perdarahan, dan ada juga imobilisasi ekstremitas. Jadi teman-teman, ini ada penatalaksanaan yang perlu kita perhatikan dalam menatalaksanakan fraktur tersebut. Yang berikut kita akan bahas tentang dislokasi. Dislokasi adalah keluarnya kepala sendi dari mangkuknya. Dislokasi juga merupakan suatu kedaruratan medis yang membutuhkan pertolongan segera. Jadi tidak bisa ditunda-tunda. Etiologinya itu belum diketahui dengan jelas, tapi ada beberapa faktor predisposisinya, yaitu yang pertama, akibat kelainan pertumbuhan sejak lahir, teman-teman. Yang kedua, trauma akibat kecelakaan. Yang ketiga, trauma akibat pembedahan ortoped. Yang keempat, itu terjadi infeksi di sekitar sendi. Klasifikasinya itu ada 3, yaitu yang pertama, dislokasi kongenital. Yang kedua, dislokasi patologik. Yang ketiga, dislokasi traumatik. Teman-teman, penjelasannya ada pada layar. Teman-teman bisa lihat. Dan tanda dan gejalanya itu ada nyeri, ada deformitas, paralisis, dan hilangnya pulsasi. Pada kebanyakan kasus pada pasien dengan fraktur atau dislokasi, selalu cek nadi, kekuatan otot, dan sensasi pada bagian distal daerah yang luka. Patofisiologinya itu teman-teman, saya sudah paparkan di layar, di slide teman-teman bisa lihat. Yang berikut penatalaksanaan dislokasi. Penatalaksanaan pada pasien dengan dislokasi itu adalah imobilisasi. Imobilisasi pasien pada posisinya saat pertama kali ditemukan.
Jadi, jangan coba meluruskan atau mengurangi dislokasi kecuali jika ada seorang ahli. Jadi, jika bukan ahli, jangan dicoba ya teman-teman, karena dapat berbahaya bagi pasiennya. Yang berikut, sprain. Sprain adalah injury di mana sebagian ligamen robek. Biasanya disebabkan memutar secara mendadak di mana sendi bergerak melebihi batas normal. Jadi, sesuatu yang dipaksakan itu ujung-ujungnya bagus, sama seperti sprain ya teman-teman. Organ yang sering terkena biasanya lutut, pergelangan kaki. Ciri utamanya itu nyeri, bengkak, dan keberuan pada daerah injury. Etiologinya tuh teman-teman, seperti yang sudah kita lihat bersama pada definisi tadi yang sudah saya sampaikan, di mana sendinya bergerak secara berlebihan. Berarti dipaksa untuk melakukan sesuatu lebih daripada kemampuannya. Makanya bisa terjadi sprain. Di sini dikatakan terjadi ketika sendi dipaksa melebihi lingkup gerak sendi yang normal, seperti melingkar atau memutar pergelangan kaki. Yang berikut itu manifestasi klinis. Yang pertama ada nyeri, inflamasi atau peradangan. Yang ketiga ketidakmampuan menggerakkan tungkai. Patofisiologinya teman-teman bisa baca sendiri, dan yang sudah saya paparkan di layar teman-teman bisa lihat. Terus yang berikut itu penata laksananya. Ada 3 penata laksanaan untuk strain, yaitu pembedahan, kemoterapi, dan elektromekanis. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.